Seorang pria berusia 90 tahun pergi ke dokter untuk pemeriksaan fisik rutin. Dokter menjalankan beberapa tes dan berkata pada pria tersebut, "Semuanya kelihatan oke secara fisik, tapi gimana hubungan batin Anda dengan Tuhan?" Pria itu menjawab, Oh, saya dan Tuhan, kita erat. Kami punya ikatan yang nyata. Dia baik padaku. Dia tahu saya memiliki penglihatan yang buruk, jadi dia mengatasinya. Setiap kali saya bangun tengah malam untuk ke kamar mandi, lampu seketika menyala. Ketika saya selesai, lampu seketika mati. Mendengar ini, dokter terkejut dan berkata, "Wow, itu luar biasa." Dia memanggil putra pria itu dan berkata, "Saya ingin berbicara denganmu tentang hubungan ayahmu dengan Tuhan." Dia mengklaim bahwa setiap malam saat dia perlu ke kamar mandi, Tuhan menyalakan lampu untuknya dan mematikannya lagi saat dia keluar. Apakah ini benar? Sementara itu, istri putranya di rumah berteriak, Sayang, ayah kencing di dalam kulkas lagi. Seorang pria makan kacang sambil menonton TV, melemparkannya ke udara dan hendak menangkapnya dengan mulut. Terganggu pertanyaan istrinya, kacang itu jatuh ke telinganya. Semakin dia mencoba mengeluarkannya, malah semakin masuk ke dalam. Meminta bantuan istrinya juga tidak membuahkan hasil. Khawatir, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ketika hendak keluar, putri mereka datang dengan teman laki-lakinya. Setelah memahami situasinya, teman putrinya berkata bahwa dia bisa mengeluarkan kacang tersebut. Dia meminta si ayah duduk dan kemudian mendorong 2 jari ke hidung si ayah, memintanya untuk meniup udara melalui hidung. Dengan satu tiupan kencang, kacangnya keluar dari telinga sang ayah. Istri dan putrinya sangat berterima kasih pada pemuda itu. Setelah pemuda itu pergi, sang istri berkata pada suaminya, Itu luar biasa, bukan? Dia pintar. Menurutmu, dia akan jadi apa ketika dia besar? Suami menjawab, "Dari bau-baunya, kelak dia akan menjadi menantu kita." Seorang pria berusia 90 tahun datang ke dokter untuk pemeriksaan berkala. Dokter menyatakan, "Kita harus memeriksa apakah ada infeksi. Tolong bawa pulang wadah ini dan kembali besok dengan sampel sperma, Bapak." Besoknya, pria itu kembali dengan wadah yang sama, tetapi masih bersih dan kosong. Dokter bertanya mengapa tidak ada sampel sperma. Saya sudah mencoba dengan tangan kanan, tidak bisa. Saya mencoba dengan tangan kiri, juga tidak bisa. Saya meminta bantuan istri saya dengan kedua tangannya, tetap tidak bisa. Saya mencoba dengan mulut dan gigi, tetap tidak bisa. Kami bahkan memanggil Jamila, tetangga sebelah. Dia mencoba dengan 2 tangan, mencoba di ketek, bahkan mencoba di belakang lutut, tetap tidak bisa. Tertegun dokter bertanya, "Bapak sampai memanggil tetangga juga?" Pria itu menjawab, Iya dok, tidak satu pun dari kita yang bisa membuka tutup wadahnya. Seorang pria bermain golf, lupa di lubang keberapa. Dia melihat seorang wanita bermain di depannya, lalu bertanya apakah wanita itu tahu di lubang keberapa dia berada. Wanita itu menjawab, Aku di lubang 7, karena kamu tepat di belakangku, jadi kamu di lubang 6. Mereka melanjutkan permainan. Tidak lama kemudian, pria itu lupa lagi dan bertanya hal yang sama kepada wanita itu. Wanita itu menjawab, Sekarang aku di lubang 14, jadi kamu di lubang 13. mereka lanjut hingga permainan selesai. Di clubhouse, dia melihat wanita itu dan mentraktirnya minuman. Ngobrollah mereka, kemudian si pria nanya pekerjaan wanita itu. Wanita itu berkata, Kalau aku kasih tahu, kamu pasti tertawa. pria itu meyakinkannya bahwa dia tidak akan tertawa, dan wanita itu menjawab, Aku jualan pembalut. pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tolong jangan salah paham, saya hanya tertawa karena saya seorang penjual tisu toilet, jadi saya masih satu lubang di belakang kamu." Si kecil Johnny naksir seorang gadis di sekolahnya, tak tahu bagaimana mengatakannya, jadi dia menelepon ayahnya yang sedang bekerja. "Papa, aku suka banget sama Lisa, kita udah saling SMS selama sebulan. Gimana caranya aku bilang ke dia kalau aku mau jadi pacarnya? Dia satu kelas sama aku," kata Johnny. Ayahnya berkata, "Johnny, papa lagi sibuk kerja sekarang, nggak punya waktu buat ini. Kita bahas nanti ya." Johnny memohon, "Tolong, Pa. Dia bakal jadi teman sekelasku. Bilangin dong apa yang harus aku katakan." Ayah Johnny menjawab, "Oke, gimana kalau kamu bilang begini? Kamu gadis tercantik, terpintar, terlucu di kelas 6. Aku tahu kamu baru 11 tahun, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku senang banget ngobrol online sama kamu, jadi gimana kalau kita pacaran?" Ayah Johnny menyadari kantornya tiba-tiba hening dan semua orang menatapnya dengan terkejut. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku sedang berbicara dengan anak laki-laki." Seorang pria pergi ke dokter dan mengeluh sakit pinggang. Dokter bertanya penyebabnya dan pria itu menjelaskan, "Pagi tadi, saat pulang dari kerja lembur, saya menemukan istri saya tidur tanpa busana.
Ketika saya melihat keluar jendela dan melihat seorang pria telanjang dada di depan rumah, saya emosi. Entah apa yang merasuki saya, kulkas rumah saya angkat, lalu saya lemparkan tepat mengenai pria itu. Itulah mengapa saya merasa sakit pinggang, Dok. Terkejut, dokter memberinya obat. Tak lama kemudian, pria berikutnya datang ke dokter dengan keluhan sakit pinggang yang parah. Dia menjelaskan, tadi pagi saat sedang berjemur di rumah teman saya, tiba-tiba kulkas jatuh dari atas dan mengenai saya. Dokter terheran-heran dan memberinya obat. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria lagi yang datang dengan keluhan serupa. Sebelum pria itu menjelaskan, dengan sarkas dokter bertanya, "Bapak ngangkat kulkas atau ketiban kulkas?" Pria itu menjawab, "Saya di dalam kulkas, Dok." Seorang petani beli ayam jantan. Hari itu juga, ayam itu mengawini puluhan ayam betina sekaligus. Sang petani sangat terkesan sama ayam barunya. Keesokan paginya, ketika matahari mulai bersinar, si ayam jantan kedapatan tidak hanya mengawini ayam betina, tapi juga bebek dan itiknya. Menjelang senja, petani menemukan ayam jantan tergeletak lemas dengan seekor burung gagak terbang di atasnya. Sang petani mendekat dan berkata, "Meski kamu ayam yang mesum, aku tetap salut sama kamu. Istirahat yang tenang di sana ya." Ayam itu membuka sebelah matanya, melihat si burung gagak yang mendekat, lalu berkata ke petani, "Pergi dari sini, burung itu bakal mendarat sebentar lagi."